Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Kita lanjutkan ya kajian kita. Kemarin udah bab isim dan fiil, sekarang lanjut ke bab huruf. Nah, kita baca dulu kitabnya ya, Matan Ajurmiyah bab huruf. Wal harfu, adapun harf atau huruf, ma la yasluhu, ma ialah kalimat la yasluhu yang tidak layak, tidak pantas, ma'hu beserta ma, dalilul ismi apa dalil atau tanda-tanda isim, wala dalilul fi'li dan juga tidak pantas ada masuk tanda-tanda fi'il. Nah, oke, kita bahas ya. Yang pertama kita kenalan dulu ya sama harfun ini. Nah, huruf itu dalam definisinya adalah yang dimaksud di sini ya, itu kalimat yang menunjukkan makna. Dia punya makna tapi akan sempurna, akan kelihatan kalau digabung dengan kalimat yang lain. Contohnya ila seperti ya, ila itu ke aja. Tapi kalau ke aja kan orang nggak jelas ya maknanya apa. Tapi kalau digabung dengan al-madrasati, al-madrasatu menjadi ilal madrasati, ke madrasah. Nah ini baru bisa kita pahami ya maknanya. Kalau ke aja nggak jelas, tapi kalau udah ilal madrasati, ke madrasah, oh ya lagi ke sana gitu. Itu inti dari pembahasan kita. Apa definisi yang kita inginkan di pembahasan kali ini. Oke, lanjutannya kita kenalan huruf itu seperti apa, ada bagiannya ya. Ada harfun malahu maknan, huruf yang nggak punya maknanya. Malahu maknan, nggak punya maknanya. Itu huruf apa? Itu huruful hijaiyah. Atau disebut juga huruful abaniyah. Huruf hijaiyah atau huruf-huruf dasar, contohnya ya kita kenal dari kecil batasa ila akhirih ya. Nah, kalau huruf-huruf dasar ini nggak punya makna, nggak jelas maknanya kayak gimana. Prakteknya, contohnya banyak, terutama di awal surat, fi awali suwaril Quran, di awal-awal surat Al-Quran itu loh. Kayak alif lam mim nun wal qalami wama yasturun. Nunnya kan apa maknanya? Alif lam mim nggak tahu kita maknanya apa kan. Alif lam mim gitu. Ada ain sin qaf gitu. Apa maknanya? Kita nggak tahu. Nah, huruf-huruf ini kan kebentuk alif lam mim nun ain sin qaf kan nggak jelas ya maknanya apa. Kita nggak tahu secara jelas maknanya. Jadi nggak ada maknanya, dia nggak punya makna. Untuk kajian nahu nih ya, bukan kajian yang lain. Yang kedua ada juga lahu maknan, huruf yang punya makna. Nah, ini yang kita maksud, yang kita bahas nanti di sini ya. Lahu maknan itu banyak. Ada contohnya, ini lahu maknan itu banyak lah. Ya, ada huruful jar.
Kayak kemarin diterangin di isim itu. Huruf jar ini banyak. Ila, min, dan sebagainya ya. Terusnya, carian sendiri nanti. Udah dibahas. Atau di kitab-kitab yang lain cari huruf jar. Nah, ini punya makna. Ila, min itu punya makna. Ini ila ke min. Kata-kata tunjuk, kata apa? Huruf-huruf seperti ini nih punya makna. Cuman maknanya yang saya sebutkan tadi, definisinya itu dia tuh maknanya tidak akan sempurna, nggak akan kelihatan kalau tidak disambung dengan yang lain. Kalau ilah doang kayak ini nih, ke nggak jelas. Tapi kalau sudah disambung ke al madrasah, ila al madrasah di ke madrasah, orang berupa oh ke sana. Orang baru paham kalau udah disambung dengan kalimat lain. Oke, ada lagi contohnya huruful atfi. Ini sebagai contoh aja pengetahuan ya. Biar nanti juga dibahas ke depannya. Huruf-huruf atop sebagai contoh aja pengetahuan. Oh, nanti ketemu ini huruf-huruf model gini nggak kaget. Oh, ini. Nah, sebagai pengetahuan di awal bahwa huruf itu ada yang punya makna yang kita maksud di sekarang. Contohnya ada huruf jer, satu. Kedua ada huruf ataf. Contoh wawu, fa, nah, dan sebagainya. Nanti di bab ataf ya, bab tawabi, nanti ketemu huruf-huruf ataf seperti apa. Fungsinya banyak sekali di Quran dan Sunnah, di hadis, di surat surah Maryam. Contohnya Ja'a Zaidun wa Amrun. Si Zaid dan si Amr telah datang. Nah, wa-nya ini namanya huruf ataf. Ini hanya sekedar pengenalan, contoh saja ya. Ada huruf-huruf yang punya makna. Yang kedua, yang ketiga ada huruf nasbi. Huruf-huruf yang nanti bisa menasabkan fiil mudore. Yang bisa menasabkan fiil ya. Kalau banyaknya masuk ke fiil mudore. Yang pokoknya yang bisa menasabkan fiil itu huruf nasbi. Contoh di Quran ada wa antasumu khairul lakum. Khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Puasa kamu itu lebih baik bagimu. Nah, an ini namanya huruf nasbi. Ada lagi huruf huruful jazmi yang menjazamkan. Contoh yang di bab fi'il yang saya sebutkan kemarin ya, yang yalid walam yulad. Ya, lam ini. Lam di sini yalid walam yulad ini, lamnya itu huruf jazm. Ini sebagai contoh aja ya, nggak usah pusing-pusing. Nggak usah pusing dulu, contoh doang. Bahwa kita menerangkan bahwa huruf yang punya makna itu ada berupa huruf jer, huruf ataf, huruf nasab, huruf jazm. Kemudian ada harful masdariyah, huruful masdariyah. Huruful masdariyah, huruf-huruf masdar. Sama kayak ini. An, ma, masdariyah. Contohnya ya di sini aja. Sama nih, contohnya sama. Dan lain-lain ya. Ini. Contohnya an itu sama. An di sini selain huruf harful nasb, dia juga huruf annya an masdariyah. An masdariyah itu apaan? Nanti ketika dia masuk, ini kan fiil ya,
fi'il mudhari, ketika dia masuki an, dia akan ditakwil. Takwilnya lapad antasumu itu sumukum. Nih, keluarin masdarnya. Masdarnya dikeluarin. Saumun, aslinya kan antasumu fi'il madi. Ketika masuk an masdariyah, dia tetap dari segi tulisan ini nasab, harful masuk nasab. Tapi kalau lihat dari segi takwil makna, dia masuknya huruful masdariyah. Takwil sumukum khairul lakum. Ini kalau ditakwil masdar. Kita nggak bahas ininya, kita nggak bahas masdariyahnya seperti apa nanti. Cuman kita kenalin ini huruf an-nya ini, kenalin huruf an-nya. Ada an masdariyah, juga dia berfungsi sebagai an huruf nasab. Maksudnya. Ketiga, ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada hurufun nasikhah. Huruf yang merusak jumlah ismiyah biasanya. Nanti ketemu di inna wa akhwatuha dan sebagainya. Nah, nasikhah ini huruf-huruf yang merusak jumlah. Contoh, inna, anna, lakin, dan lain-lain. Nanti kita sekali lagi kita nggak lihat memperdalam bahasannya ya. Cuman kita pengen tahu aja, ya huruf nasikhah itu ada. Inna, ana dan sebagainya ini bisa masuk ke jumlah ismiyah. Contoh, Allahu Ghafurur Rahim. Nah, ketika masuk innallaha ini berubah. Jadi ha ini tetap Ghafurur Rahim. Nah, inna ini disebut inna an-nasikhah atau huruf yang merusak kedudukan i'rab jumlah ismiyah. Oke ya. Ada lagi? Ada. Banyak. Tapi jangan pusing ya, ini mah cuman untuk apa namanya? Pengetahuan saja bahwa huruf-huruf yang kita pelajari nanti ini akan ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya biar nanti nggak kaget. Oh, ini apa gitu. Kalau kita jelasin sekarang kan nggak kaget nanti. Ada harfun nida, hurufun nida. Contoh, ya sama ai. Contohnya dan lain-lain ya. Contohnya, ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah ya ini ya nida. Manggil ya Rasulullah, wahai Rasul Allah. Nah ini ya nanya nida sebut. Contoh lagi yang gabungan ya sama ai. Ya ayyuhallazina amanu. Sepertinya ya. Ya ayyuhallazina, wahai orang-orang beriman. Ya ayyunya ini huruf nida maksudnya. Pokoknya kita tidak bahas detail ininya ya, kita cuma memperkenalkan huruf-huruf ininya nih. Huruf jar, huruf ataf, huruf nasab, huruf jazm, masdariyah, nasikhah, nida. Terus ada juga yang huruful jawab. Contoh, na'am, la,
Kaif haluk? Tuh, nanya gitu. Bekhair, bekhair, bekhair kan gitu. Kalau gimana? Seperti ada qalu na'am, qalu la. Mereka berkata ya, mereka berkata no, tidak gitu. Atau qalu bala, ini ada juga namanya bala. Ya, benar. Dan seterusnya banyak ya. Contoh aja. Contoh qalu, mereka berkata na'am. Nah, na'am ini harful jawab dari pertanyaan sebelumnya. Oke ya, hanya mengenalkan aja. Na'am, la, bala. Ada lagi huruful istifham. Ini huruf-huruf yang menjadi pertanyaan. Kalau ini jawabnya, ini pertanyaannya. Contoh hal atau hamzah ya. Hamzah. Hal apa? Contohnya hal. Contohnya hal turiduna. Apakah ente semua pengen? Nah, ini halnya, nih hal istifham. Tanyaan. Atau aturiduna. Hamzahnya ini bukan ciri mudhari atau ciri apa, bukan. Tapi hamzahnya hamzah istifham. Apakah ente pengen? Aturiduna, aturiduna. Itu hamzah ya. Hamzah istifham. Oke, kita sudah bahas. Nah, jadi kita tahu bahwa huruf itu ada yang punya makna, ada yang enggak. Yang enggak punya makna, contoh huruf hijaiyah yang contohnya yang ada di awal-awal surat kayak alif lam mim, nun, ain, sin, qaf dan sebagainya. Kedua yang punya makna, huruf jar, ila, min. Huruf ataf, wawu, fa, huruf nasab, an. Huruf jazm, lam, contoh lam yalid wa lam yulad. Huruf masdariyah yang ini ada sumu tapi nanti ditakwil sumukum. Huruf nasikhah, innallaha, ghafurur rahim, innallah, innanya huruf nasikhah. Huruf nida, ya ayun, contoh ya Rasulullah, ya ayyuhallazina. Nanti contoh-contoh yang sebagainya nanti sangat banyak ketemu di di bacaan turos, di kitab-kitab hadis, apalagi di Quran. Ini banyak nih ketemu nanti. Kenapa saya kenalkan sekarang? Biar nanti nggak keder ketemu, oh ini tahu nih huruf apa, ini tahu huruf apa, nanti fungsinya apa gitu. Nanti sih fungsi-fungsinya nanti dijelasin di bab selanjutnya ya. Cuma kita kenalan dulu lah sama huruf-huruf model begini nih. Ada harful istifham, hal atau hamzah. Aturidun, aturidun. Apakah ente mau? Apa mereka mau? Apakah mereka semua mau? Dijawab juga, naam, iya, ya, la, ya, bala, bener, mau. Oke ya, seperti itu ya. Saya kira cukup ya. Oke. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi ada koreksi ya ketika menerangkan ada sabkul kalam ketika menerangkan an masdariyah. Maksudnya saya buka antasumu itu bukan fi'il madhi ya, tapi fi'il mudhari yang bisa ditakwil ketika masuk an masdariyah menjadi masdarnya itu kalau dikeluarin sumukum. Nah itu. Oke ya. Terjadi sabkul lisan. Mohon maaf. Demikian koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.